Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang menghadirkan narasumber berkompeten dan ternama. Bersama saya Puja Lestari, inilah Investor Daily Talk selengkapnya. IDTV, Inspirasi Investasi. Pemirsa, penjualan produk makanan dan minuman atau Mamin diprediksi tumbuh saat Ramadan. Industri Mamin saat ini tengah menggenjot produksinya untuk memastikan kebutuhan Ramadan dan Lebaran terpenuhi. Sejumlah industri pengolahan atau manufaktur diproyeksi mendapat berkah Ramadan yang dinilai mampu meningkatkan permintaan dari bulan normal. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI meramal peningkatan permintaan dapat mencapai 30% pada Ramadan 2024. Pesanan dari retail untuk produk makanan dan minuman telah meningkat sebulan sebelumnya. Terkait bahan baku, industri makanan dan minuman membutuhkan garam industri sekitar 500.000 ton, dari impor 400.000 ton dari dalam negeri. Sedangkan untuk gula kristal rafinasi atau GKR setiap bulan secara nasional berkisar antara 250.000 hingga 280.000 ton. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan bahwa industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Putu menyebut bahwa sepanjang tahun 2023 saja, industri makanan dan minuman berkontribusi 39,10% terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB industri non-migas dan 6,55% terhadap PDB nasional. Lebih jauh kita akan berbincang bersama Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Ya, selamat siang Pak Adi. Apa kabar Pak Adi siang ini? Salam sehat semuanya ya. Baik, terima kasih Pak Adi sudah hadir bersama kami di Investor Daily Talk. Pak Adi, ini kita sudah memasuki momen Ramadan ya, dan diharapkan momen Ramadan ini menjadi katalis positif untuk kinerja industri Mamin tanah air. Nah, lantas bagaimana Pak sejauh ini permintaan dari retailer dan masyarakat di awal Ramadan ini? Oke, baik. Kalau saya sedikit flashback ke akhir tahun lalu ya. Di November, Desember itu kita ada negosiasi dengan retailer, udah persiapan untuk puasa dan Lebaran, dan bahkan beberapa retail sudah minta di delivery di Desember dan berlanjut di Januari. Kelihatannya pada saat itu cukup bagus peningkatannya dan delivery lancar, dan memang kita selalu antisipasi untuk kita pasok sampai ke daerah-daerah karena untuk mengantisipasi logistik saat puasa Lebaran dan lain sebagainya. Nah, namun demikian memang ada sedikit pelambatan menjelang pemilu. Ya, pada waktu itu beberapa retail mengatakan mungkin stoknya dikurangin dikit karena memang antisipasi ya ada beberapa kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi setelah pemilu kelihatannya sudah mulai membaik dan sudah mulai normal. Dalam 2-3 hari yang lalu saya sudah dapat laporan dari lapangan memang penjualan sudah mulai meningkat. Ini artinya untuk pemesanan bulan Ramadan bahkan sudah dari Desember kemarin ya Pak? Ya, sebagian sudah mulai dari Desember dan berlanjut di Januari, Februari. Tapi kalau kita bandingkan dengan Ramadan tahun lalu, di Ramadan kali ini apakah ada peningkatan Pak atau ada perlambatan? Saya kelihatannya tahun ini harusnya lebih bagus ya. Apalagi pemerintah memprediksi yang mudik hampir 195 juta ya, hampir 200 juta dibanding tahun lalu, meningkat cukup signifikan. Dan tahun lalu memang agak kurang bagus Lebaran. Lebaran puasa agak kurang bagus, tapi kita lihat tahun ini harusnya setelah pemilu udah selesai, udah aman dan satu putaran selesai. Saya berharap masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan lebih nyaman seperti itu. Kalau kita lihat dari survei Bank Indonesia, ini memperkirakan penjualan retail di Februari secara tahunan tumbuh 3,6% secara tahunan. Nah, terutama di kelompok makanan dan minuman. Tapi kalau Pak Adi melihatnya, apakah angka ini juga mencerminkan daya beli masyarakat? Kalau Pak Adi melihatnya daya beli masyarakat justru menurun atau meningkat sekarang? Ada sedikit gini, masyarakat Indonesia itu kalau kita bagi kelas menengah bawah, menengah dan menengah atas ya. Kalau menengah dan menengah bawah sedikit ini yang bermasalah. Mereka income-nya tetap, bahkan sedikit menurun, tapi mereka mengalami kenaikan makanan-makanan pokok dan makanan segar yang cukup tinggi, kenaikannya cukup tinggi, sehingga dengan income yang tetap mereka memprioritaskan pangan-pangan yang pokok itu, sehingga berakibat
penurunan sedikit di pangan olahan. Pangan olahan dan pangan sekunder. Nah, ini yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kelas menengah atas saya kira nggak ada masalah dan daya beli mereka cukup bagus dan cuma memang mereka kan konsumsinya terbatas. Jumlah terbesar memang di menengah bawah. Nah, ini yang kita harus lihat. Nah, kita berharap pemerintah terus mendorong untuk peningkatan daya beli melalui bansos, melalui beberapa kegiatan proyek-proyek di daerah-daerah. Kita berharap ini bisa meng-create income bagi kelas menengah bawah ini. Oke, nah lantas dengan kondisi daya beli masyarakat yang sekarang ini Pak, untuk Ramadan kali ini bagaimana proyeksi kinerjanya untuk Mamin? Kalau prediksi saya harusnya lebih baik dibanding tahun lalu ya. Dan kita berharap mungkin harusnya di semester 1 ini ya termasuk Q1, Q2 harusnya saya berharap bisa di atas 5% ya. Supaya bisa mengejar target kita memang kalau bisa di sepanjang tahun 2024 ini 5% minimal pertumbuhannya. Tahun lalu kita hanya mencapai 4,6%. Ya. Nah, kita berharap tahun ini bisa 5%, dan setelah itu kita berharap bisa kembali ke normal. Industri makanan minuman normalnya biasanya di atas 7-9% pertumbuhan sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi meskipun kita tumbuh positif, tapi belum bisa kembali. Ya. Oke, ini artinya memang masih ada target yang belum tercapai ya, yang sedang menuju ke sana 7-9%. Oke, mungkin terkait dengan industri makanan dan minuman juga Pak, salah satu hal yang juga saat ini kita dengar di media massa dan di media sosial ini adanya boikot produk yang terafiliasi terhadap perusahaan Israel. Nah, Kementerian Perindustrian ini juga menyebut bahwa hal ini berdampak pada industri Mamin. Kalau dari gabungan asosiasi, apakah merasa juga dampaknya? Pada saat itu ya ada dampak yang kita rasakan dari beberapa anggota melaporkan dan terutama banyak hoax atau banyak konten-konten yang tidak bertanggung jawab yang beredar dan lain sebagainya. Tapi saya kira konsumen Indonesia semakin dewasa, mereka semakin realistis dan semakin melihat bahwa sebenarnya semua itu kan produk Indonesia, meskipun memang merek asing dan pemiliknya asing ya. Tapi semua ini diproduksi di Indonesia dan tentunya meng-create pekerjaan ya, lapangan kerja, bahan baku dan lain sebagainya, nilai tambah di dalam negeri ya. Dan kita memang berharap bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia lebih memperhatikan untuk kepentingan Indonesia lebih ini ya. Dan saya kira konsumen sudah semakin dewasa. Ya. Oke, namun setelah ada dampak di boikot itu Pak, apakah sekarang ini sudah terlihat wajar normal lagi atau masih ada dampaknya juga? Masih sedikit ada, tapi sudah tidak terlalu besar dibanding sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Berarti ini artinya memang aksi-aksi sosial seperti boikot ini juga mempengaruhi industri Mamin ya? Benar. Baik, Pak Adi, kita akan berbicara lebih lanjut lagi nanti terkait dengan bagaimana ketersediaan stok dari industri makanan minuman di sepanjang bulan Ramadan ini, namun usai jeda. Ya, pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Investor Daily Talk, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Ya Pak Adi, tadi kita sudah membahas ya bagaimana untuk di kinerja Ramadan ini kita ekspektasi ada kenaikan 5%, meskipun masih belum sepulih seperti sebelum pandemi, yang kenaikannya bisa sampai 9%. Nah, kalau terkait dengan ketersediaan, biasanya kan pengusaha Mamin ini sudah menyiapkan beragam diskon ya Pak ya sepanjang Ramadan. Nah, kalau saat ini bagaimana strategi dari industri Mamin untuk menjaga harga jual tetap stabil di tengah strategi obral, diskon, dan promo? Kita harus lihat dari bahan baku dulu ya. Ketersediaan bahan baku cukup ya. Dan kita terima kasih pemerintah telah memfasilitasi ketersediaan karena harus banyak import untuk bahan baku kita, mulai dari gula, garam, daging, susu, dan lain sebagainya. Nah, dengan ketersediaan bahan baku yang cukup, produksi kita lancar, dan sekarang kita sebenarnya sudah mendistribusikan sampai ke daerah-daerah. Dan kita sudah antisipasi sejak November-Desember kemarin dengan peningkatan kapasitas produksi, kita sudah delivery, dan banyak perusahaan-perusahaan meskipun harga bahan baku ada sedikit naik dan lain sebagainya, tapi kita banyak produk yang saya lihat harga masih tetap bertahan. Karena kita melihat momen Lebaran ini kesempatan yang cukup bagus ya. Dan ini yang kita berikan banyak diskon juga ke konsumen. Karena biasanya setahun sekali kita
memanjakan konsumen ya, lah seperti itu. Nah, dengan diskon-diskon, dengan program-program yang menarik sehingga konsumen bisa menikmati puasa Lebaran dengan lebih baik. Gitu. Oke, nah membahas tentang ketersediaan bahan baku ini Pak, mungkin selama Ramadan ini permintaan bahan baku juga melonjak ya. Tapi kalau Pak Adi melihat dari teman-teman asosiasi, apakah ketersediaan bahan baku ini cukup mungkin untuk kebutuhan produksi selama Ramadan? Saya kira cukup. Kita sudah pastikan semua cukup ya, garam, gula, daging, semua cukup. Tapi memang yang bahan-bahan segar ini agak tinggi ya. Kemarin saya dapat laporan cabai meningkatnya luar biasa ya, bahkan sampai 150 ribuan. Nah, ini sebetulnya kita harus antisipasi ke depan tuh kita harus merubah pola bisnis dari produk-produk segar yang gampang rusak seperti cabai dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau dari bahan baku stoknya insya Allah terpenuhi ya Pak ya? Benar. Oke, nah tadi kalau kita bahas satu-satu terkait dengan harga gula Pak, banyak industri makanan dan minuman yang menggunakan gula. Tapi kalau kita lihat harga gula rafinasi ini belakangan meningkat karena ada penurunan produksi gula di Thailand. Nah, bagaimana pengusaha menyikapi kenaikan bahan baku tersebut? Kalau bagi perusahaan besar biasanya sudah punya kontrak jangka panjang ya, dan itu strategi yang kita lakukan dan kita bekerja sama dengan produsen gula di dalam negeri yang mereka bahan bakunya 100% import. Dan mereka punya kontrak dengan dengan pemasok luar negeri dan di industri makan minuman juga punya kontrak jangka panjang. Nah, itu salah satu strategi yang kita terapkan supaya ketersediaan terjamin. Setelah itu kita melakukan negosiasi-negosiasi supaya harga kita mencari yang terbaik. Ya, karena memang fluktuasinya sangat luar biasa. Laporan Februari terakhir agak meningkat lagi di sekitar 24-25 US dollar per pounds ya. Dan ini biasanya yang normal gula itu sekitar 17 sampai 19 US dollar per poundnya ya. Dan sempat naik pernah sampai 29.30. Kemudian turun lagi ke 20.21, naik lagi sekarang ke 24.25. Nah, ini fluktuasi ini. Dan prediksi saya harusnya tahun ini masih tetap di harga tinggi ya. Di harga tinggi dan potensi turun agak kecil menurut saya karena masalah geopolitik dan juga panen climate change ya. Ini pengaruhnya luar biasa. Apalagi BMKG memperkirakan El Nino masih agak panjang, tapi di akhir tahun akan terjadi La Nina. Nah, inilah kita harus pandai-pandai baik dari pengguna maupun dari produsen gula harus mencari peluang-peluang supaya antisipasi ini gitu. Oke, berarti tadi Bapak menyebut kalau untuk kenaikan harga gula ini untuk perusahaan besar tidak terlalu berpengaruh ya, karena ada kontrak jangka panjang. Nah, tapi dari yang Bapak lihat di lapangan, mungkin dari teman-teman asosiasi juga, untuk pengusaha yang kecil atau menengah hingga mikro, bagaimana menyikapinya? Nah, ini yang masalah, karena mereka daya tahan stoknya kan sangat rentan sekali ya. Kadang bahkan mereka ada yang beli harian, ada yang beli mingguan, dan lain sebagainya. Otomatis pada saat harga naik, mereka mau tidak mau harga naik. Langsung mereka mengalami yang kenaikan tersebut yang sangat terasa sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya memang agak berat dan karena itu banyak pengusaha-pengusaha UKM kita yang mau tidak mau mereka akan menaikkan harga sedikit karena tidak mampu lagi untuk menahan itu ya. Dan mungkin sebagian juga punya strategi size-nya dikurangi. Nah, seperti misalnya produsen tempe yang itu ya, yang begitu harga kedelai naik, size-nya jualnya yang Rp1.000 tadinya segini dikurangi kecil lagi seperti itu. Ya, berarti ini artinya memang harga gula ini menjadi tantangan ya untuk pengusaha kecil menengah, namun tetap harus ada strategi supaya tetap bisa jualan ya Pak Adi ya. Oke, nah selain gula ada juga kebutuhan garam Pak yang meningkat di bulan Ramadan ini. Dan saat ini juga dari teman-teman asosiasi juga tengah membahas persetujuan impor garam dengan Kementerian Perdagangan. Nah, saat ini bagaimana Pak progres dari persetujuan impor tersebut? Kementerian Perdagangan sudah memberikan izin impor dan kita terima kasih sudah difasilitasi. Saya kira ini memang menjadi kewajiban pemerintah ya, karena menurut Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 di sana jelas mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi dengan izin rekomendasi dari perindustrian selesai, PI persetujuan impor dari perdagangan selesai, saya kira sudah aman ya. Dan mudah-mudahan ini akan terus demikian sampai seterusnya seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat dari akarnya dulu Pak, ini adanya pembahasan persetujuan impor garam ini kenapa? Apakah memang dari dalam negeri ini belum cukup produksinya?
dalam negeri sebagian produksi ada tapi mutu tidak sesuai. Tapi secara total produksi garam Indonesia itu jauh lebih rendah dari kebutuhan. Ya. Untuk industri makanan minuman perkiraan saya kebutuhan total garam itu sekitar 1 jutaan ya, sekitar 1 juta ton, di mana sebagian dipenuhi dari dalam negeri, tapi kira-kira 500.000 ton harus diimpor. Karena spek khusus yang tidak terpenuhi ya, dan juga dalam negeri juga tidak bisa. Itu banyak sekali hal-hal yang teknis yang sulit dipenuhi dari dalam negeri. Berarti mau tidak mau harus impor garam ya Pak ya dari luar. Tapi nanti impact ke harganya bagaimana Pak? Kalau dengan impor garam apakah bisa menurunkan harga production cost atau justru saya kira ya, karena kita harus akui impor itu sangat murah. Lebih murah dibandingkan produksi lokal. Nah, inilah tantangan kita ke depan ya. Kita juga hampir banyak komoditi kita yang kalah bersaing dengan produk-produk dari global ya. Mulai dari garam, gula dan lain sebagainya gitu. Ini artinya ada beberapa tantangan ya dari hulunya, dari bahan bakunya juga kita juga harus bisa memproduksi yang tidak kalah dari impor, namun juga memang kalau misalnya harus dibutuhkan mau tidak mau harus impor ya Pak ya. Baik, kita akan membahas lebih dalam lagi Pak Adi nanti terkait dengan tantangan apa lagi yang masih dihadapi oleh industri Mamin, namun usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bahas lebih lanjut lagi terkait dengan tantangan industri Mamin bersama dengan Pak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Ya Pak Adi, tadi sudah ada beberapa tantangan yang kita bahas terkait dengan impor bahan baku yang masih harus dilakukan sampai sekarang. Nah di sisi lain Pak, ini dari Kementerian Perindustrian ini juga menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk restrukturisasi mesin untuk meningkatkan daya saing dari industri Mamin. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Apakah ini juga menjadi angin segar untuk industri Mamin? Jadi saya kira restrukturisasi ini sudah disiapkan oleh Kemenperin, terutama ditujukan untuk membantu teman-teman yang UKM ya. Mereka kalau memodernisasi mesin-mesin proses produksinya, apalagi kalau itu produk dalam negeri, mesin-mesinnya itu dapat bantuan sekitar 35% sampai 40%. Kalau import sekitar 25%, seperti itu. Nah, ini sebetulnya pemerintah ingin mendorong untuk efisiensi, meningkatkan produktivitasnya. Saya kira ini program yang cukup bagus ya, dan saya berharap bisa dilanjutkan dan bahkan diperbesar, seperti itu. Oke, itu kalau misalkan dari angin segarnya ya. Terus kalau kita lihat di sisi lainnya ada beberapa sentimen yang mungkin juga bisa menjadi tantangan bagi pertumbuhan industri Mamin. Mungkin yang pertama kita bahas terkait dengan rencana kenaikan PPN hingga 12% di 2025. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Sangat berat, terutama untuk pangan ya, karena pangan ini merupakan komoditi strategis dan juga price sensitif. Dan tentunya dengan kenaikan PPN ini bagi pelaku usaha terutama yang kecil-kecil itu kan akan menjadi beban, otomatis akan menjadi beban konsumen, ya. Dan ini akan meningkatkan inflasi dan menurunkan daya saing kita di pasar global. Ya. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Sebaiknya kalau menurut kami adalah produk-produk pangan ini harusnya PPN itu diturunkan. Tapi pemerintah bisa kompensasi ke produk-produk yang mewah, produk yang tidak menjadi pokok atau strategis bagi masyarakat banyak ya, seperti produk-produk mewah, produk tas, produk sepatu, dan jam dan lain sebagainya. Silahkan aja dinaikkan untuk mengkompensasi ini. Menurut saya itu. Jadi pemerintah harus review ulang, jangan sampai kenaikan ini dilaksanakan. Nah kalau tadi Pak Adi menyebut bahwa harusnya PPN ini diturunkan untuk industri Mamin. Kira-kira besaran yang dianggap wajar ini berapa Pak? Saya kira mungkin sekitar 7-8%, ya, 7-8% untuk PPN pangan, yang lainnya bisa disesuaikan. Berarti ini artinya pemerintah harus mengkaji ulang ya, bagaimana nanti kenaikan PPN hingga 12%. Kemudian yang juga menjadi salah satu tantangan juga terkait dengan kewajiban sertifikasi halal Pak untuk industri Mamin. Nah, untuk sertifikasi ini bagaimana para pelaku industri melihatnya? Kalau ini kan kewajiban akan berlaku tanggal 17 Oktober 2024 dan ini masa-masa kritis penggantian pemerintah ya. Pemerintah presiden baru tanggal 20 Oktober. Kewajiban ini yang menjadi masalah menurut saya untuk yang UKM, UMKM, karena kalau menengah besar di industri pangan saya kira sudah siap ya. Tapi untuk kecil ini jumlahnya cukup besar. Kalau data BPS menunjukkan
industri kecil mikro rumah tangga itu sekitar 1,7 unit. 1,7 juta unit. Nah, sementara yang bersertifikat baru ratusan. Sebetulnya pemerintah sudah banyak memfasilitasi melalui self declaration untuk yang kecil ya, kemudian sertifikat gratis atau bantuan-bantuan pemerintah baik dari BPJPH maupun dari kementerian lembaga lainnya. Namun demikian tantangannya masih cukup banyak ya, terutama pelaku usaha sendiri belum siap dan juga infrastruktur dan lain sebagainya belum memadai ya. Karena sertifikat ini tidak hanya sekedar kertas yang ditandatangani, tapi bagaimana ekosistemnya dibangun ya, mulai dari bahan baku, proses produksi dan sampai produk jadi. Ya. Kemudian tantangan lain adalah logistik halal. Jadi itu diwajibkan juga halal, harus logistik halal. Nah, ini juga menjadi tantangan. Nah, kami sudah diskusi dengan BPJPH harus diantisipasi. Karena agak sulit untuk memastikan semua supply chain dari hulu ke hilir ini halal ya. Baik itu trackingnya, gudang, toko dan lain sebagainya, warung, gerobak, ini semua ini harus diantisipasi. Dan saya kira pemerintah melalui BPJPH sedang mengkaji ini dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk mengantisipasi ini. Tapi selain tadi kita sudah membahas rencana kenaikan PPN, lalu juga tadi sertifikasi halal. Kalau dari sisi regulasi, kalau Pak Adi melihatnya regulasi yang saat ini diaplikasikan oleh pemerintah sudah cukup belum untuk mendukung pertumbuhan industri Mamin? Saya kira masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Terutama izin-izin baik itu melalui OSS maupun izin air, izin penggunaan air ini juga sangat vital. Sekarang semakin sulit bagi industri. Yang saya khawatirkan akan semakin sulit bagi industri, ujung-ujungnya adalah kita import produk jadi gitu. Karena import produk jadi akan jauh lebih mudah dibandingkan produksi dalam negeri saat ini. Banyak sekali tantangan regulasi, tantangan baik peraturan di pusat maupun di daerah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipikirkan ya. Dan apalagi industri makanan dan minuman itu mengalami hal yang disharmonisasi tentang tarif. Bahan baku kita hampir semua kena bea masuk. Iya, betul. Sementara produk jadi nol semua. Nah, ini akan menjadi disinsentif bagi industri karena industri lebih baik jadi trader ya, untuk import saja karena import lebih bebas bea masuknya. Nol dan lebih mudah. Sementara bahan baku harus izin segala macam. Dan sekarang ada peraturan Permendak yang baru ya, Permendak 3 2024 menggantikan 36 2023 kemarin, itu juga membatasi. Kita mengerti bahwa kita harus mengurangi import sebanyak mungkin. Tapi kita tidak mungkin membatasi import yang memang dibutuhkan, apalagi bahan baku ya. Ya mungkin produk jadi kita sepakat ya, tapi bahan baku ini karena dalam negeri belum tersedia, sementara import lebih sulit dan kena bea masuk, ini akan menjadi disinsentif bagi industri. Ini berarti masih banyak yang harus dikaji ya Pak ya oleh pemerintah dari sisi tadi untuk menumbuhkan growth dari industri Mamin ini sendiri. Pak Adi, ini kan kita sekarang sudah lagi di bulan Ramadan ya, dan biasanya ini memang kondisi pasar ini meningkat di bulan Ramadan hingga Lebaran nanti, permintaannya meningkat. Nah, bagaimana Pak harapannya untuk sentimen positif yang akhirnya bisa menjaga kita tetap meningkat nih hingga nanti Lebaran? Pertama, tentunya setelah dapat laporan 3 hari yang lalu, sudah mulai ramai peningkatan permintaan baik dari konsumen maupun dari toko. Kita berharap bisa menjalankan puasa ini dengan baik dan juga bisa menikmati produk-produk makanan minuman dengan baik sampai Lebaran nanti tanpa ada gangguan keamanan, gangguan lain-lainnya, semua lancar, dan kita berharap industri makanan minuman di berkah Ramadan ini bisa tercapai seperti itu. Baik, terima kasih atas insight dan waktunya Pak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Semoga memang industri makanan dan minuman ini bisa tumbuh pesat ya Pak ya di bulan Ramadan ini dan juga untuk sampai akhir tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Adi untuk waktunya. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily Talk bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman di seluruh Indonesia. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Puja Lestari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa saksikan terus IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, di IndiHome Channel 117 dan juga live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.